saya memperkenalkan diri terlebih dahulu yang teman-teman dapatkan di jadwalnya. Afifah yang akan menemani teman-teman semua selama 1 semester ke depan. Kita tidak tahu apakah nanti dalam 1 semester ke depan kita akan tetap daring atau jangan-jangan nanti di pertengahan semester kita bisa masuk gitu. Karena tergantung dari instruksi pemerintah. Karena kuliah di UIN ya harus mengikuti pemerintah. Apalagi perkenalannya. Ya saya Nurul Afifah, nanti semoga kapan-kapan kita ketemu via offline, kuliah di kelas gitu. Karena ya saya tahu kalau teman-teman kuliah online itu paling pertemuan pertama itu masih nongol, tapi entah nanti kalau sudah di pertemuan ke berapa dan berapa presentasi itu nanti yang nongol itu cuma yang presentasi kan kayak gitu. Tafsir ahkam, saya butuh 1 orang penanggung jawab, sekaligus nanti setiap perkuliahan saya minta ada boleh bukti kehadirannya berupa screenshot layar atau mencatat siapa saja yang hadir, karena saya juga punya absensi pribadi yang harus saya serahkan nanti ke fakultas. Jadi teman-teman di setiap perkuliahan tafsir ahkam itu wajib mengisi absensi kehadiran di e-learning. Tapi saya tetap butuh 1 orang penanggung jawab dari kelas ini, 1 orang ya istilahnya ketua kelas kalau sampean semua ya. Siapa ya? Yang menghubungi saya siapa namanya Mas? Saya lupa. Mas atau Mbak yang menghubungi saya itu? Saya Ustazah. Siapa ini yang ngomong? Mbak Syarifi. Nggih, Ustazah. Mbak Syarifi ya, yang bantu saya ya? Nggih. Ya. Ada hal lain yang ditanyakan kaitannya dengan perkenalan? Umi Kulsum mana Umi Kulsum? Umi Kulsum ada 2 ini. Nggak ada sinyal atau gimana? Rofi Hidayat Umi Kulsumnya. Ustazah. Umi Kulsum cewek apa cowok? Umi Kulsum cewek atau cowok ini? Yang bilang ketinggalan siapa tadi bersuara? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan bertanya. Lulusan Bu. Hah? Pendidikan Ustazah. Pendidikan. Ya. Pendidikan ya. Kalau pendidikan itu ya terakhir pendidikan saya S2. Karena kalau mau jadi dosen sekarang itu harus S2. Mungkin kalau beberapa tahun yang lalu zamannya kakek sampean semua misalnya, ada yang kakeknya jadi dosen atau apa, S1 masih bisa. Saya lulusan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, S2-nya, S1-nya saya juga di Yogyakarta, tapi bukan di UIN, cuma di IIKI, Institut Ilmu Al-Quran An-Nur. Itu yayasan di Pondok Pesantren An-Nur namanya, di sana ada kampusnya, saya S1 di situ. S2-nya juga di Jogja. Jadi baru ke Malang setelah selesai kuliah itu saya baru ke Malang. Cuma itu. Apalagi? Sekarang tinggal di mana? Oh, di Malang. Saya di Malang di UIN. Silahkan kalau mau berkunjung, tapi saya belum punya rumah, jadi saya masih jadi kontraktor.
karena saya dan suami itu pendatang ke UIN Malang, jadi belum punya rumah, baru kurang lebih 2 tahun. Kalau saya 2 tahun belakangan, kalau suami lebih dikit. Saya dulu ngajar di kampus di mana saya kuliah S1 juga di Ki Anur, itu di Bantul. Kalau teman-teman pernah tahu ada gempa bumi tahun 2016 atau berapa ya, lupa saya. Itu saya di pusatnya gempa bumi. Itu dulu ya begitulah. Nanti silahkan kalau mau silaturahmi, tapi namanya rumah kontrakan ya seadanya. Tapi pastikan kalau mau silaturahmi kalian tidak bawa virus gitu. Ya, pastikan kalian tidak bawa virus. Nah, itu. Apa lagi yang mau ditanyakan? Udah vaksin. Ya, saya sudah vaksin tapi belum dapat dosis kedua. Saya bukan orang-orang yang anti vaksin. Jadi saya itu berusaha nyari vaksin. Tinggal menunggu dosis kedua ini. Kalau teman-teman semuanya itu kemungkinan mahasiswa UIN Malang itu vaksin semuanya, itu bisa jadi juga menjadi pertimbangan untuk kuliah offline. Bisa jadi loh ya, karena apa namanya, kita itu tidak berani, kemarin kan tidak berani, karena mahasiswa UIN Malang itu kan bukan hanya dari Malang. Kalau mungkin ruang lingkupnya cuma orang-orang Malang atau orang yang sudah lama misalnya tetap berada di pesantren di sini itu masih memungkinkan untuk online. Tapi kalau pendatang itu yang masih belum siap belum siap. Karena kalau misalnya ada satu orang yang terpapar berarti kan kalau pernah pertemuan di kelas, satu kelas kita harus isolasi gitu kan, dan banyak hal gitu, bukan cuma dosennya, nanti dosen itu yang ke ruangan sesama dosen, yang pernah ketemu dosen semuanya harus isolasi dan lain sebagainya, jadi agak ribet. Oke. Itu mungkin ya, ada yang lain? Ya, ini mohon maaf teman-teman, terkait mata kuliah tafsir ahkam, saya memang belum mengisi e-learning, tapi semoga nanti malam atau besok e-learningnya sudah terisi, karena saya harus menyesuaikan juga dengan kelas sebelah. Sebenarnya RPS-nya sudah ada, cuman masih harus disinkronkan lagi. Kira-kira tema yang memang benar-benar perlu dibahas oleh anak IAT itu yang mana saja kan, kayak gitu. Jadi memang sengaja saya belum isi, tapi yang pasti ya kalau tafsir ahkam berarti dia berbicara tentang apa? Tentang apa, Mbak Naswa Nabila, kira-kira? Ahkam tentang hukum saja. Tentang hukum-hukum. Iya. Oke. Ya, kita akan berbicara tentang penafsiran ayat yang berkaitan dengan hukum. Banyak, misalnya hukum apa? Hukum jual beli, terus menikah. Menikah ini saya nggak tahu. Kalian sudah pernah dapat materi fikih selain ini nggak? Selain tafsir ahkam? Belum? Masih di Qawaidul Fikih saja. Masih di kaidahnya ya. Ya, nanti kita akan berbicara ke sana. Kira-kira kalau menikah misalnya itu monogami atau poligami itu seperti apa? Kenapa poliandri nggak dibolehin? Kayak gitu, misalnya. Atau berbicara tentang jual beli. Jual beli itu kalau zaman dulu itu seperti apa? Terus
Terus kalau sekarang itu online shop itu banyak misalnya. Dan ya seputar tafsir ahkam lah. Tafsir ahkam kita akan melihat bagaimana penafsiran ulama klasik, ulama pertengahan maupun ulama yang kontemporer atau modern. Nanti kita lihat apakah sebuah penafsiran klasik misalnya ketika dibaca dari konteks sekarang itu akan masih tetap berlaku, apalagi di sini misalnya rata-rata mazhabnya mazhab Syafi'i. Amin, ada selain mazhab Syafi'i ada? Enggak ada ya? Izul Haq ini siapa ini? Kok kayak saya pernah kenal. Zul, mana wajahmu Zul? Kamu semester berapa Zul? Semester ini, Bu. Iya tak? Nggih. Oh, saya kira anak 2000. Ini 2019 apa 18 ya? Saya kira 2019 kamu Zul. Nggih, Bu. 2021. 2021. Benar ini Izul teman sampean semen. Kok Nggih, saya Bu, emang ragu? wajahnya tua, Bu. Kan saya kira Gara-gara banyak ilmunya, Bu. Tua gara-gara banyak Kan. ilmunya, Bu. bukan maksud saya itu memang apa Izul, saya kira sebenarnya 2019. 2018. 2019 2018 gitu loh. Ya, itu. Kemudian ada hal yang perlu saya sampaikan kaitannya dengan sistem perkuliahan kita karena online. Yang pertama, ada tugas kelompok, ada tugas individu. Pastikan sampean semua ikut mengerjakan tugas tersebut karena saya itu tidak menerima susulan UTS atau UAS. Apalagi nanti di masa UAS itu saya akan melihat bagaimana teman-teman hadir di perkuliahan dan bagaimana pengerjaan tugas. Karena ya sejauh ini memang online itu seperti itu. Keaktifan di kelas itu kalau kurang terlalu bisa dikorek kalau tidak berada di tengah kelas. Itu yang bisa saya lihat, saya cek. Jadi silahkan teman-teman semua mengecek e-learning-nya apa saja yang harus dikerjakan. Kalau pada pertemuan keberapa kita harus lewat Zoom ya silahkan mengikuti Zoom gitu. Saya tidak susah nilai, artinya selama perkuliahan online ini saya sering sekali bahkan hampir satu kelas itu semuanya dapat nilai A. Kalaupun dapat nilai B itu karena tidak mengikuti UTS atau UAS. Nah, kalau saya kasih nilai C berarti sampean yang keterlaluan. Buat saya nilai C itu sangat-sangat tidak baik, apalagi perkuliahan online. Prinsipnya itu kami para dosen itu tidak akan memberikan nilai C kecuali memang sudah kebangetan kayak gitu. Jadi silahkan nanti apa yang ada di e-learning nanti dicek, termasuk presentasi kelompok, tugas kelompok. Nah, nanti kalau di e-learning ada tugas kelompok, meskipun itu tugas kelompok, tapi setiap anggota kelompok yang bertugas itu tetap wajib mengumpulkan. Jadi biar saya cek siapa saja, misalnya ada satu anggota itu ada Izul, ada Dam, ada Siratifa. Nah, tiga-tiga ini tetap wajib mengirim di e-learning gitu ya, mengumpulkan di e-learning. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak menerima susulan UTS atau UAS. Jadi ketika sedang atau waktu UTS biasanya saya memberi waktu selama 7 hari untuk teman-teman mengumpulkan tugas UTS. Silahkan dikumpulkan pada saat itu. Bisa kurang dari 7 hari. Silahkan dikumpulkan pada saat itu. Tidak ada susulan. Saya sangat-sangat menghargai teman-teman semua dari keseluruhan pertemuan. Jadi ada pengalaman entah kakak kelas kalian atau bukan,
Yang jelas semester kemarin selama kuliah tidak pernah hadir, bahkan bisa dihitung, mungkin 1 atau 2 kali hadirnya. Tugas tidak pernah mengerjakan. Masih bisa dengar ya suara saya? Masih, Ustazah. Iya, tugas tidak pernah dikerjakan, akhirnya di akhir semester saya kasih nilai C. Itu saya berat sekali sebenarnya untuk memberi nilai C. Bahkan ujian tidak mengerjakan. Saya itu sebenarnya ingin kasih D atau E. Tapi ya saya harus bermurah hati biar anak itu tetap lolos, akhirnya saya kasih C. Ada pemakluman masa pandemi gitu ya. Itu teman-teman. Ada lagi pertanyaan lain terkait perkuliahan? Iya, monggo. Metode pembelajaran setiap pekannya tuh seperti apa? Terus nilai paling condongnya tuh dari sisi apa? Dari seperti apa? Sampai pernah mendapat metode seperti apa ketika kuliah online ini? Kalau saya itu media utama yang digunakan selama perkuliahan saya itu adalah e-learning. Karena itu dimonitoring oleh kampus. Jadi bukti bahwa kita melakukan perkuliahan, melakukan perkuliahan ini masuk dalam perkuliahan itu di e-learning. Jadi kalau sebenarnya Zoom ini hanya media pendukung, Zoom atau Google Meet atau yang lain itu hanya media pendukung. Nah, sehingga setiap pekan itu pasti ada hal di e-learning yang harus sampai cek. Saya akan membagi tugas menjadi dua macam. Yang pertama tugas individu dan tugas kelompok. Nah, untuk tugas kelompok nanti kita bisa mendiskusikan tugas kelompok itu sebagaimana sampean seperti biasanya, misalnya berjumpa lewat Zoom, terus ada yang presentasi, diskusi di situ. Kalau tugas pribadi, tugas individual nanti silahkan dikerjakan kemudian dikirim via e-learning gitu. Saya penilaiannya tidak terus condong bahwa anaknya itu aktif, apalagi aktifnya yang tidak aktif akademik. Maksud saya itu ada mahasiswa yang tipikalnya ya aktif bertanya, tapi pertanyaannya itu rodok enggak mutu gitu loh. Saya itu cuma sekedar bertanya, itu hal-hal seperti itu tidak terlalu apa ya buat saya. Yang saya lihat itu bagaimana keaktifan teman-teman semua dalam mengerjakan tugas atau mengerjakan sesuai dengan apa yang diinstruksikan via e-learning. Kalau jam kuliah Zoom, ya silahkan hadir. Kalau ada tugas individual, silahkan dikerjakan. Itu penilaian saya di situ. Kaitannya dengan teman-teman yang misalnya baru belajar tentang hukum atau tentang penafsiran terhadap ayat hukum, sehingga teman-teman belum terlalu paham misalnya. Itu tidak masalah buat saya, karena ini proses teman-teman belajar. Jadi misalnya kalau nilainya teman-teman yang paling pinter itu 100, ternyata sampean itu masih 50 misalnya kalau menjawab pertanyaan, atau saya suruh mendeskripsikan atau saya suruh mempresentasikan sesuatu, atau dalam diskusi memang belum terlalu menguasai gitu. Saya tidak masalah hal itu, yang penting keaktifan dan proses teman-teman gitu. Itu yang akan saya nilai.
Begitu Mas Uluan. Ya. Ada yang lain? Untuk literatur yang ditentukan di mata kuliah ini apa saja, Bu ya? Nanti saya Referensi-referensi. tambahkan di e-learning ya. Kalau mengenai tafsirnya apa, penafsirannya apa, saya tambahkan di e-learning. Selain yang saya tambahkan di e-learning, nanti teman-teman bisa mencari yang pasti dia berhubungan dengan tema yang akan kita bahas, dan pastikan teman-teman mengutip dari referensi yang memang harusnya ya mahasiswa itu makanya yang seperti itu gitu. Jadi jangan cuma mengutip di website-website yang tidak jelas atau cuma makalah orang lain, apalagi kalau mengerjakan itu makalahnya cuma kopas. Saya bisa ngecek makalahnya itu cuma kopas atau enggak gitu. Saya bisa ngecek. Boleh kalian mengambil dari artikel, tapi artikel itu kan yang sudah resmi ya. Artikel yang misalnya kaitannya nanti kita membahas tentang perempuan dan apa aurat perempuan misalnya. Nah, itu teman boleh mengambil dari artikel-artikel, pastikan itu memang berhubungan dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan penafsiran hukum di dalamnya. Gitu. Artikel-artikel resmi ya, artikel resmi kan banyak jurnal-jurnal itu yang ilmiah itu. Nah, itu jurnal ilmiah, bukan ilmiah, memang jurnal ilmiah. Itu boleh yang bisa baca karya-karya klasik gitu ya, silahkan dibaca, karena kalau tafsir ahkam itu ya pastinya tidak hanya berbicara tentang tafsir, tapi bagaimana kemudian penafsiran itu melahirkan hukum. Penafsiran sebuah ayat itu melahirkan hukum. Bisa tidak hanya melahirkan hukum, tapi melahirkan hukum-hukum. Melahirkan ada perbedaan penafsiran, kemudian melahirkan perbedaan hukum. Nah, seperti itu. Itu. Ada lagi? Tidak ada? 42 orang ya sekarang. Ada yang di Malang ini? Ustazah. Almer. Yang ngomong siapa ini? Nabil, Faros Nabil. Iya. Ustazah, selamat ini. Ya, kalau tidak ada ini. Faros Nabil ini mau ngomong atau mic-nya kebuka sih? Maaf Ustazah, lagi nganterin adik tadi Ustazah. Atau ada hal yang ingin kalian tanyakan terkait dengan tafsir ahkam? Atau kira-kira tema apa yang ingin kalian tanyakan? Atau ada hal apa yang ingin teman-teman tanyakan misalnya kaitannya dengan ayat hukum? Tema jual beli Ustazah. Siapa ini? Mbak Naswa. Mbak Naswa? Terkait tema Iya, jual beli silahkan. Ustazah. Oh, Itu mau membahas. tema jual beli itu apakah kita Mic-nya. apakah kita memakai
kasus yang ada pada jual beli modern ini yang baru-baru ini terjadi atau jual beli klasik, maksudnya jual beli biasa seperti di warung atau secara langsung itu saja. Ada jual beli biasa dan tidak biasa ya. Kalau sekarang sudah tidak biasa jual belinya ya. Iya, ada yang lain? Ya, oke. Jadi begini Mbak, Mas, kasus-kasus atau ayat-ayat yang akan kita bahas, misalnya entah nanti berkaitan dengan jual beli, berkaitan dengan khomer, berkaitan dengan apa lagi, perceraian, berkaitan dengan talak, misal, berkaitan dengan nusyus ya, berkaitan dengan apa lagi? Banyak lah ya yang akan kita bahas, itu berkaitan dengan iddah misalnya. Iddah. Apakah hanya akan kita bahas dari karya-karya ulama klasik? Bukan. Ya, saya lanjutkan. Kita akan melihat bagaimana sebuah ayat atau beberapa ayat yang kaitannya misalnya dengan tema jual beli itu ditafsirkan oleh ulama, baik dia itu ulama klasik atau ulama abad pertengahan ataupun ulama sekarang. Pastinya ya kalau yang menafsirkan ulama sekarang itu biasanya ya berkaitan dengan problematika yang kita hadapi sekarang. Kan begitu. Jadi diskusinya itu tidak hanya pada karya klasik. Karya klasik itu misalnya teman-teman ngaji di pesantren, ngaji kitab apa. Misalnya apa ya. Kalau fikih yang awal itu apa? Fathul Qorib misalnya. Kalau di Fathul Qorib itu seperti ini. Bagaimana kalau ditarik ke masa sekarang? Ya, jadi nanti teman-teman silahkan update. Misalnya besok ada tema tentang apa? Tentang keluarga, misalnya tentang keluarga, tentang kepemimpinan perempuan misalnya. Teman-teman harus update sekarang permasalahannya ada apa di sekitar kita. Lalu kita pastinya membahasnya tidak terlepas dari penafsiran ulama, entah itu klasik, modern, dan kontemporer. Itu ya. Ada yang lain? Bu, izin bertanya. Iya, silakan. Siapa? Zul, Bu. Iya, Zul. Misalkan ada ayat-ayat yang notabene itu memang mustarok ya, Bu ya. Itu untuk pengklasifikasiannya bagaimana, Bu? Jadi kan Misal. kadang-kadang ayat itu ada yang bisa dimaknai dari dua sisi gitu. Misalkan mutasabihat iya, ahkam iya gitu. Iya, misalnya. Contohnya. Ya, misalkan ada ayat seperti itu loh, kan. Iya, coba contoh kasusnya apa misal? Misal Zul. Itu Bu yang belum terpikirkan oleh saya. Tapi kok kamu bisa terpikirkan bertanya, Zul? Kalau kasusnya dalam ahkam itu misalnya apa? Apa teman-teman? Ya kisos itu, Bu. Kisos. Gimana itu kamu apa namanya? Mutasyabihatnya. Enggak, kalau kisos enggak mutasyabihat. Cuman nanti kan dalam beberapa kasus kan ada yang bisa dimaknai dua sisi gitu. Iya, misalnya kalau kisos dimaknai bagaimana misalnya? Ada kisos apa?
yang sudah tahu ada ayat kisos yang seperti apa yang bisa dimaknai tidak hanya satu misalnya. Ya misalkan walakum fil qisasi hayatun gitu, Bu. Artinya itu kan dimaknai secara hukum juga bisa, artinya yaitu zajrun ya Bu ya. Kalau dimaknai secara enggak hukum itu artinya ya ya enggak hukum, Bu. Maksudnya enggak ada sisi hukumnya di situ. Kalau memang si pembaca nggak menghendaki untuk istimbat hukum dari situ gitu. Ya, terus masalahnya apa? Nah itu kalau ada yang istirok itu apakah bisa memang bisa diklasifikasikan terhadap dua golongan gitu ayat-ayat tersebut? Ya, berarti kan ketika Izul tadi sudah menyebutkan bahwa misalnya ada yang ingin melihat ayat itu memang untuk mengambil hukum, ada yang tidak. Berarti sudah diklasifikasikan. Berarti tergantung maksudnya, Bu ya? Iya. Berarti sudah diklasifikasikan atau belum? Yang Izul sebut tadi gitu. Gimana sih? Dari apa yang Izul Haq itu jabarkan tadi, yang diragukan apanya? Kan Izul sendiri yang sudah menyebutkan. Iya itu klasifikasinya, Bu. Itu maksudnya apakah memang itu sebenarnya memilihkan gitu. Kemudian dia itu berhubung iktirot ayat ini akhirnya bisa ditafsiri secara lain gitu. Meskipun itu sebenarnya ayatnya itu ahkam atau tidak, kita melihat apakah dia asbabun nuzulnya itu ahkam atau tidak misalnya ya. Itu kalau kita melihat ke banyak tafsir, itu bisa saja misalnya salah satu tafsir itu tidak menjelaskan dia secara mendalam dalam dimensi hukum, misalnya hanya sekilas-sekilas, atau ya, kalau dia itu memang berkaitan dengan ayat hukum biasanya tetap dijabarkan meskipun sedikit. Nah gitu. Yang ingin kita lihat kan perbedaan penafsiran atau penafsiran yang tidak hanya satu macam model penafsiran. Ya memang seperti itu, memang ada pengklasifikasian seperti itu. Bahkan ayat hukum sekalipun itu bisa berbeda pandangan, gitu. Apalagi yang ya nantilah kita akan lihat ada seperti apa misalnya ayat-ayat yang dimaksudkan oleh Mas Izul tadi. Ada yang lain? Dari 22042 10070. Kalau tidak ada, ini internet saya ini kurang stabil. Saya
saya cukupkan dulu, nanti saya sinkronkan dulu tema perkuliahan kita dengan kelas yang sama-sama ada mata pelajaran tapi yang punya selain saya, biar tidak nuansanya tidak berbeda lah tema yang akan dibahas. Jadi ya teman-teman ya, silakan absensinya. Terakhir. Izin bertanya. Jadi gini. Siapa ini? Saya tanyakan lagi ya. Ini saya ada urusan. Masalah hukum dari tafsir-tafsir. Jadi kan kayak pengalaman saya dulu pernah ditanya dari universitas lain tentang tafsir ayat yang digunakan, sedangkan kan semester 1 saya belum pernah belajar tafsir, mungkin baru di semester 3 ini kan kita mulai. Itu untuk jawab belum tahu, paham itu jawaban yang baik itu siapa? Oke, jawaban yang baik untuk seorang akademisi itu kalau memang belum tahu, jawab belum tahu. Gitu. Saya dulu diajar oleh Profesor Amin Abdullah. Kalau teman-teman tahu dari UIN Sunan Kalijaga, kalau memang tidak tahu, sampai kepada saya. Seorang akademisi itu tidak akan berbicara sembarangan. Artinya, ketika dia nggak tahu ya sudah, nggak tahu. Yang pertama, gitu. Nah, untuk seorang akademik atau mahasiswa IAT, itu ada banyak sekali tafsir, ada banyak sekali karya tafsir. Pastinya ada perbedaan yang kita tekankan dalam karya tersebut. Jadi harus mengerti bahwa misalnya teman-teman selama ini kalau tafsir itu dengan hukum itu yang harus kita lihat bahwa dalam karya tafsir itu ada ragam penafsiran. Itu ada ragam penafsiran, sehingga ya kalau konteksnya kita berbicara dalam kelas itu kita bisa saja berdiskusi. Kita harus membuka diri bahwa para ulama itu memang ada perbedaan pendapat seperti itu. Tapi kalau biasanya memang layak yang di luar kelas itu bagaimana kalau saya menyampaikan bahwa memang ada perbedaan pendapat di antara ulama seperti itu karena tidak semua masyarakat itu bisa langsung menerima atau terbuka kita gitu ya. Jadi yang sampaikan saya yang kira-kira yang masyhur yang memang sudah maklum di masyarakat itu seperti apa. Kalau kira-kira orang yang kita ajak bicara itu bisa menerima apa yang kita akan utarakan, ya silahkan diutarakan. Kalau tidak tahu, ya saja tidak tahu, belum saya tidak masalah. Kalau saya seperti itu, meskipun saya dosen, kalau saya tidak tahu, saya akan jawab saya belum tahu. Jadi tidak usah galau. Tapi kan pasti akan belajar ketika jawab diskusi, ketika presentasi. Maaf saya nggak tahu. Kalau semuanya nggak tahu ya gimana? Teman-teman harus persiapkan. Data itu
apa? Ya datanya berarti karya-karya tafsir yang akan kita baca. Tafsir akan berarti hubungannya nanti ada penafsiran terusnya gigihnya. Itu aja ya, Mas Ulwan ya. Itu ya. Ya. Oke, itu dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kuliahan online lagi ya semester ini. Semoga lancar meskipun kita hanya online, semoga lancar teman-teman. Ya, jadi silakan ketika saya memberikan tugas dikerjakan. Itu dari saya. Kita berjumpa. Itu dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.